Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Leni Agustin, saya sendiri beserta teman saya Siti Nadira Sauda. Nah, di video kali ini atau di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi properti transformasi matriks. Di materi itu akan ada subbab yang terbagi-bagi. Nah, yang pertama yaitu komposisi transformasi matriks, yang kedua yaitu kernel dan range, yang ketiga adalah inverse matrix operator, dan yang terakhir adalah teorema ekuivalensi. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu komposisi transformasi matriks. Nah, di sini komposisi transformasi matriks mempunyai rumus umum sebagai berikut, yaitu T1 komposisi T2 kali A itu sama dengan T1 dikali T2 kali X. Nah, di sini dimisalkan T2 ini adalah transformasi matriks dari Rn ke Rk, dan T1 ini adalah transformasi matriks dari Rk ke Rm. Nah, ini sudah dijelaskan pada materi minggu lalu. Nah, jika X adalah vektor dari Rn, maka T2 ini itu dapat memetakan vektor ini menjadi vektor T2X dalam Rk. Nah, sedangkan T1 ini itu bisa memetakan vektor tersebut ke dalam vektor T1 kali T2 kali X dalam Rm. Nah, proses inilah yang menciptakan transformasi dari Rn ke Rm yang kita sebut sebagai komposisi T1 dan T2. Nah, kita bisa melambangkan sebagai seperti ini, T1 komposisi T2. Oke, selanjutnya kita langsung saja di definisi komposisi transformasi matriks. Nah, di mana komposisi transformasi matriks itu adalah gabungan dari dua atau lebih transformasi yang dilakukan pada suatu titik atau pada suatu kurva. Nah, di sini saya berikan contoh, semisalnya diketahui suatu titik atau suatu kurvanya yaitu A, X-nya, Y, A sebagai X, Y, kemudian T1-nya itu A, B, C, D, kemudian transformasi keduanya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga kita bisa memperoleh transformasi dari titik A T1 dan ke T2 yaitu sebagai berikut. Nah, yang ini yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan 1, 2, 3, 4 kali ABCD kali XY. Nah, jadi ini yang 1, 2, 3, 4 diperoleh dari T2, kemudian yang ABCD diperoleh dari T1, kemudian XY ini diperoleh dari titik tersebut. Nah, oke, supaya teman-teman langsung bisa memahami materi dari komposisi transformasi matriks, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal hasil transformasi matriks B 3, -1 terhadap matriks 1, 2, 0, 1 dilanjutkan terhadap matriks min 1, min 2, 3, 1 adalah. Nah, sesuai dengan rumusnya, kita kan tadi ada contoh titiknya itu A, X, Y. Nah, jadi di sini dalam contoh soal ini adalah titiknya X, Y. Jadi titiknya itu 3, -1. Nah, sesuai dengan tadi rumusnya yaitu X double aksen, Y double aksen. Sekarang kita masukkan T2 di sini terlebih dahulu yaitu -1, -2, 3, dan 1. Kemudian kita masukkan lagi T1 yaitu 1, 2, 0, dan min 1. Nah, kemudian titiknya kita masukkan di sini yaitu 3 dan minus 1. Kemudian kita kerjakan sesuai cara mengerjakan matriks yaitu baris dikali dengan kolom. Nah, yang pertama kita kerja yang ini dulu. 1 dikali 3, 3. 2 dikali minus 1, minus 2 berarti 3. Dikurang minus 2,
3 kurang 2 maksudnya 1. Nah, kemudian 0 kali 3, 0, min 1 kali min 1, positif 1, jadi hasilnya 1. Nah, setelah kita kali hasilnya seperti ini, 1, 1. Setelah kita mendapat jawabannya ini, kita kali lagi ke T2, yaitu min 1 kali 1 min 1, min 2 kali 1 min 2, berarti min 1 dikurang min 2 yaitu minus 3. Kemudian 3 kali 1, 3, 1 kali 1, 1. Nah, sehingga hasil transformasi titik B double aksen yaitu minus 3 dan 4. Nah, jadi hasilnya itu atau caranya itu kita tinggal mengalihkan saja dia sesuai dengan konsep matriks, yaitu baris kali kolom. Kerjakan yang ini terlebih dahulu, setelah kalian mendapatkan jawabannya, kemudian kalikan lagi dengan yang ini, sehingga kita mendapatkan hasil dari transformasi matriks. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu kernel dan range atau jangkauan. Nah, di sini terdapat 4 teorema yang mengenai kernel dan range. Yang pertama, teorema pertama, jika T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor F ke ruang vektor W. Nah, untuk T-nya merupakan transformasi linier, maka yang pertama A, T adalah 0. Yang kedua, T minus V sama dengan minus T V untuk semua V di vektor V. Nah, C, T V minus W sama dengan T V dikurang T W untuk semua V dan W di vektor F. Nah, di mana definisinya? Yaitu jika T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor W ke ruang vektor W adalah transformasi linier, maka himpunan vektor F yang didapatkan T ke dalam 0 kita namakan kernel. Biasa juga disebut ruang 0 dari T. Nah, himpunan tersebut dinyatakan dengan lambang ker T. Itu biasanya digunakan untuk simbol kernel. Nah, di mana himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T. Nah, dari paling sedikit suatu vektor di V kita namakan jangkauan dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh R besar per R besar dalam kurung T. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ya, di mana contoh soalnya? Misalkan T adalah suatu transformasi meletakkan di P2 vektor P2 ke vektor R2 didefinisikan oleh T A plus BX plus C X pangkat 2 sama dengan matriksnya A minus B, A minus C. Nah, pertanyaannya, manakah yang merupakan ker atau kernel dari kernel T di dua pilihan di bawah? Nah, untuk pertama kita selidiki untuk yang A, S1 sama dengan 1 plus X pangkat 2. Nah, di sini kan keterangannya A-nya itu tidak memiliki variabel tetap. Nah, di mana A-nya itu 1, B-nya itu 1 karena 1 plus X. Nah, untuk C-nya itu 1 karena plus X pangkat 2, sehingga T sama dengan S1 1 minus 1 karena A-nya itu 1 sedangkan B-nya itu 1, jadi 1 minus 1. Nah, yang di bawahnya A-nya itu 1, C-nya 1, jadi 1 minus 1 sehingga 0 dan 0.
Nah, hasilnya 0. Jadi, S1 ini merupakan karnel T. Nah, untuk yang kedua yaitu T S1 sama dengan T1 plus 2X plus X pangkat 2. Nah, untuk A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 1. Nah, kita masukkan ke pernyataan di atas, di mana A-nya itu 1, B-nya minus 2, di bawahnya 1, karena C-nya 1, jadi 1 minus 1. Nah, sehingga hasilnya minus 1 per 0. Nah, ini tidak termasuk karena karnel T, karena hasilnya tidak sesuai dengan 0. Untuk yang selanjutnya, teorema kedua, di mana jika T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor F ke ruang vektor W adalah transformasi linier, maka yang A, kernel dari T adalah subruang dari V. Yang kedua, jangkauan dari T adalah subruang dari W. Nah, di mana definisinya itu, jika T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, transformasi linier, maka dimensi jangkauannya dari T dinamakan rank T dan dimensi kernel dinamakan nulitas atau niliti T. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu tinjaulah basis S V1, V2, V3 untuk R pangkat 3, di mana V1 itu 1, 1, 1, V2 itu 1, 1, 0, V3 1, 0, 0. Kita misalkan T itu T memetakan di R3 dari ruang vektor R3 ke ruang vektor R2. Nah, transformasi ini kita bisa misalkan T-nya itu F1 sama dengan 1, 0, V2-nya itu 2 minus 1, V3 itu 4 dan 3. Nah, pertanyaannya, carilah rumus untuk T X1, X2, dan X3. Nah, kita gunakan rumus ini untuk menghitung T-nya itu 2, minus 3, dan 5. Nah, yang pertama kita lakukan itu menyatakan X-nya, di mana X1, X2, X3 sebagai kombinasi linier dari F1 yaitu 1, 1, 1, F2 itu 1, 1, 0, F3 itu 1, 0, 0. Nah, kita dapat tuliskan menjadi X1, X2, X3 sama dengan K1. Kita ganti V1 itu jadi K, yaitu K1 1, 1, 1, K2-nya itu 1, 1, 0, K3 itu 1, 0, 0. Nah, selanjutnya kita menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian, sehingga kita dapat menyelesaikannya. K1-nya itu 1, 1, 0, jadi itu termasuk X1 karena ada 1 bukan 0. Nah, untuk yang kedua itu terdapat angka 0, jadi dia biasanya kosong, sehingga X2-nya itu K1 plus K2. Nah, untuk yang X3 itu K1 karena 1, 0, 0. Nah, selanjutnya kita dapat menghasilkan K1 sama dengan X3, K2 X2 minus X3, K3 itu X1 minus X2. Nah, sehingga X1, X2, X3 ini di mana X3-nya itu 1, 1, 1, X ditambah X2 minus X3 yaitu 1, 1, 1, ditambah X1
X1 minus X2 itu 1, 0, 0, 0. Nah, hasilnya X3 untuk 1, 1, 0 itu tadi keterangan di atas itu F1, kita misalkan F1, jadi kita kembalikan F1 ditambah X2 minus X3 sama halnya dengan 1, 1, 0 itu F2 dan ditambah X1 minus X2 V3 untuk V3-nya itu 1, 0, 0. Nah, sehingga T untuk X1, X2, X3 sama dengan X3 T V1 tambah X2, kita turunkan yang tadi, minus X3 T V2 ditambah X1 minus X2 T V3 sama dengan X3 untuk T V1 itu 1 dan 0 ditambah X2 minus X3 itu 2 minus 1 untuk T V2 ditambah X1 minus X2 4 3. Nah, sehingga hasilnya 4X1 dikurang 2X2 minus X3 3X1 minus 4X2 kali X3. Nah, sehingga T-nya itu 2 minus 3 dan 5. Sehingga hasilnya 9 dan 23. Nah, untuk teorema yang ketiga, di mana teorema dimensi, jika T adalah suatu transformasi yang memetakan dari ruang vektor F ke ruang vektor W, adalah transformasi linear dari suatu ruang F yang berdimensi N kepada sebuah ruang vektor W, sehingga rank dari T ditambah nulitilitas dari T itu sama dengan N. Nah, teorema ini menyatakan bahwa rank plus nulitilitas dari transformasi linear sama dengan dimensi domainnya. Nah, untuk teorema keempat, jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N minus rank A. Untuk teorema ini, kita dapat menyatakan bahwa dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan jumlah kolom A kurang rank A. Nah, untuk inverse matrix operator. Nah, inverse matrix adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Nah, inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat minus 1. Nah, suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinannya dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, di sini saya menjelaskan dua metode yang digunakan dalam inverse matrix. Nah, yaitu yang pertama inverse matrix metode adjoint. Untuk menentukan inverse ini, yaitu inverse adjoint, kita dapat menotasikannya yaitu A pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, untuk yang kedua yaitu inverse matrix metode OBE, di mana metode ini kita dapat gunakan dengan cara memperluas nilai A dari metode adjoint. Nah, selanjutnya yaitu teorema ekuivalensi. Ini adalah subbab terakhir dari properti transformasi matriks. Di dalam teorema ekuivalensi ini mengatakan bahwa jika A adalah matriks N kali N, artinya ini adalah matriks yang sama. Nah, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Yang pertama, A tidak dapat dibalik. Yang kedua, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Yang ketiga, pengurangan bentuk
Epsilon A adalah ln. Yang keempat, A dapat diekspresikan sebagai produk matriks dasar. Yang kelima, AX sama dengan B konsisten untuk setiap N kali 1 matriks B. Yang keenam adalah AX sama dengan B ini memiliki tepat satu solusi untuk setiap N kali 1 matriks B. Kemudian teorema yang ketujuh yaitu determinan A sama dengan 0. Yang kedelapan adalah vektor kolom dari A bebas linear. Yang kesembilan, vektor-vektor baris dari A bebas linear. Dan yang ke-10 adalah vektor kolom dari A menjangkau Rn. Kemudian, di dalam teorema ekuivalensi ini ada 20 ya. Jadi lanjut, yang ke-11 adalah vektor baris dari A menjangkau Rn. 12. Vektor kolom dari A membentuk basis untuk Rn. 13. Vektor baris dari A membentuk basis untuk Rn. 14. A memiliki peringkat N. 15. A memiliki nulitas 0. 16. Komplement ortogonal ruang dari 0 dari A itu adalah Rn. 17. Komplement ortogonal ruang baris A adalah 0. 18. Kernel TA adalah 0. 19. Kisaran TA adalah Rn. Dan yang terakhir adalah TA adalah ke-11. Nah, TA ini dalam materi sebelumnya itu kita sebagai T1. Oke, sekian dari materi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusi di grup WA. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.